رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير الرازقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخليله أفضل المخلوقين وختمة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه المطهرين وأصحابه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل أما بعد حضرة المحترمين ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Al Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin selaku pimpinan daripada Ponpes Darul Ilmi Wassuluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita semua daripada keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kami muliakan, sama-sama kami hormati para alim, para ulama, sesepuh bin sesepuh, tokoh masyarakat, dan juga yang sama-sama kami hormati, kami ta'zimi jajaran takmir Masjid Sunan Giri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa yang sama-sama kami muliakan, kami cintai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Juga tak lupa, tak luput teman-teman seperjuangan, teman susah bareng, senang bareng, teman-teman pondok santri Darul Ilmi Wassuluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pagi kita ini pagi yang barakah. Amin. Jadikan pagi kita pagi yang barakah. Harta kita harta yang barakah. Keluarga kita menjadi keluarga yang barakah. Pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang barakah. Karena apa? Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku bagi mereka yang di pagi hari hadir atau tidak tidur. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang mana pagi hari enggak tidur. Jadi kami himbau, tolong kalau mau tundukkan pandangan enggak di sini tempatnya. Tundukkan pandangan di luar. Kalau di majelis taklim usahakan angkat pandangannya. Okay. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal, dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini yang tidak kita rasakan. Loh, nikmat mana yang nikmat? Kopi enggak ada. Soto apalagi? Mana yang nikmat? Ketahuilah kenikmatan bukan hanya sekedar nikmat duniawi. Kenikmatan ada yang namanya kenikmatan ukhrawi, yaitu apa? Tak kala Allah sibukkan kita dalam suatu kebaikan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini Allah berikan kepada kita dua kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan Allah kumpulkan kita bersama orang yang mulia. Yang kedua, kenikmatan Allah tempatkan, Allah dudukkan kita di tempat yang mulia. Yang pertama, kenikmatan yang pertama, Allah dudukkan kita bersama orang yang mulia, yakni Allah dudukkan kita bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang faham agama, orang-orang yang mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah suatu kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min itqi alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sesaat. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sesaat, 5 menit, 10 menit, 15 menit, masuk yang namanya sa'ah. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, di majlis yang mana di dalamnya dibahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Rasulullah.
La tamussu qalaman, baik engkau catat perkataannya, baik engkau pegang pena, wala taktubu harfan, atau engkau tidak pegang pena, baik engkau catat perkataannya ataupun engkau tidak catat. Apa jawabnya? Khairun laka min idqi alfi raqabah, itu lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Lanjut hadisnya, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pandanganmu kepada wajahnya orang yang alim itu lebih baik daripada 1000 ekor kuda yang mana semuanya engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada hadis, wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang alim, engkau mengucapkan salam kepada seorang ulama, engkau mengucapkan salam kepada penuntut ilmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau ibadah 1000 tahun. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, sesungguhnya di pagi hari ini kita sedang berada di lautan-lautan kebaikan. Kita sedang berada di telaga-telaga kebaikan, yang mana di sekeliling kita banyak orang penuntut ilmu, sekeliling kita banyak alim ulama, sekeliling kita banyak orang yang mencintai ilmu. Sesungguhnya ini adalah makna daripada kebaikan. Sampai mana tadi? Allahumma salli alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, sesungguhnya kita di pagi hari ini sedang berada dalam kebaikan. Semoga Allah istiqomahkan kita pada kebaikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kita di pagi hari ini adalah Allah tempatkan kita di tempat yang mulia. Apa itu? Adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 jaminan, 3 ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang cinta dengan masjid. Ganjaran yang pertama, Allah jamin dia sebagai orang yang beriman. Bagi seorang hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, tak kala punya alaqah, punya hubungan dengan masjid, maka dijamin orang tersebut menjadi orang yang beriman. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya seperti apa? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Tidak sampai di sini saja, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajul mulazimul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, kok asarnya di masjid, paginya di masjid, siangnya di masjid, sorenya di masjid, malamnya di masjid, bahkan di waktu subuh tak kala yang lain enak-enak tidur dia di masjid. Apa kata Rasulullah? "Fashhadu lahu bil iman." Saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Dan iman adalah nikmat yang terbesar di muka bumi. Demi Allah, nikmat iman tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat iman. Harta itu fana, jabatan itu fana, istri juga fana, sementara semuanya bersifat sementara. Akan tetapi nikmat iman akan kita bawa, baik kita hidup di dunia maupun nanti kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang kedua yang didapati oleh orang-orang yang mencintai masjid. Apa jaminan yang kedua? Akan mendapatkan mahabbatullah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man allafa masjidan allafahullah." Barang siapa yang mencintai masjid, Allah pun akan mencintainya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Logikanya Pak, ketika ada seorang raja membangun yang namanya istana, dibangun dengan megah, besar, mewah, apakah setiap orang bisa masuk ke istana tersebut? Oh, tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk masuk ke istana seorang raja. Harus ada yang namanya perizinan, harus ada yang namanya seleksi, harus ada yang namanya pemeriksaan.
Ini baru raja dunia. Bagaimana dengan raja dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Tidak sembarang orang bisa masuk masjidnya Allah. Tidak sembarang orang bisa bertempat di masjidnya Allah. Tidak sembarang orang yang bisa berkumpul di masjidnya Allah. Tak kala ada seorang hamba dia bisa berkumpul di masjidnya Allah, itu menandakan dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jaminan yang ketiga yang didapatkan orang-orang yang mencintai masjid adalah akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Tak kala ketika itu manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak kala umat manusia memikirkan dirinya sendiri. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Makanya dusta, ada yang mengatakan aku mencintaimu selama-lamanya. Itu dusta, Pak. Dusta, Bu, jangan percaya. Nanti ketika di padang mahsyar mereka akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Seorang anak akan lari dari ibunya, ibu akan lari dari anaknya. Karena apa? Karena saking dahsyatnya keadaan yang terjadi di padang mahsyar. Akan tapi ada 7 golongan yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana tak kala umat huru-hara memikirkan dirinya sendiri, mereka berada di naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu dari mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, seorang laki-laki ataupun perempuan yang mana hatinya terpaut dengan masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita mendengar daripada sabda-sabda tentang kemuliaan masjid, maka jangan sampai kita menjauh daripada masjid, karena masjid adalah baitullah wa baitul mu'min. Masjid adalah tempatnya Allah, rumahnya Allah, dan rumahnya orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah kultum, kuliah 7 menit, maka kita sudah mencapai akhir daripada tausiah kita. Maka izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah salah satu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memiliki julukan As-Sajjaj, ahli ibadah. Ibadahnya apa? Yang terkenal ibadahnya adalah beliau setiap malam solat 1000 rakaat. Monggo, siapa yang ingin? Siapa yang ingin mengejar? Siapa yang ingin mengikuti? Kok nggak bisa 1000 rakaat ya 100 rakaat. Nggak bisa 100 ya 50. Nggak bisa 50 ya 20 taraweh. Nggak bisa ya 8 rakaat. Nggak bisa ya minimal 2 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah menyampaikan, Innallaha ta'ala khabba'ah thalathan bi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan 3 perkara pada 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Yang pertama, Allah menyimpan daripada keridhaannya di dalam ketaatannya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fih. Maka jangan sampai engkau sepelekan sekecil apapun itu kebaikan, karena takut-takut disitulah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatih. Dan Allah menyimpan daripada murkanya di dalam kemaksiatannya. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sakhatahu fih. Maka janganlah engkau sepelekan sekecil apapun itu keburukan, karena takut-takut murkanya ada di dalamnya. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan daripada kewaliannya di salah satu hambanya. Fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Maka jangan sampai engkau sepelekan bagaimanapun seorang hamba, takut-takut itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal di pagi hari ini, jaga 3 hal. Pertama, sekecil apapun kebaikan, kerjakan. Senyum kepada saudara muslim itu sedekah. Tak kala berada di lampu merah, melihat ada orang-orang yang mungkin tidak Allah berikan kelebihan rezeki, mereka mengais rezeki di lampu merah. Kalau tidak bisa memberi, berikan senyuman. Jangan sampai menyakiti hatinya. Kalau enggak bisa memberi, jangan diribah. Jangan sampai engkau menyakiti hatinya. Tak kala kita bertemu orang mungkin yang lambat di perjalanan, jangan asal klakson, Pak. Takut-takut hatinya sakit. Kalau yang kita sakiti adalah waliullah, celaka kita dunia akhirat.
Kalau klakson, jaga klaksonnya. Kalau ngasih sen, jaga sennya. Jangan kasih sen kanan belok ke kiri, atau kasih sen kanan nggak belok-belok. Kenapa? Takut di belakang tersakiti. Bahaya. Kalau ngechat, ngetik, nge-like, jaga. Takut-takut dengan like kita orang tersakiti. Takut-takut dengan ketikan kita orang tersakiti. Sekecil apapun kebaikan jangan engkau remehkan. Sekecil apapun keburukan jangan engkau remehkan. Sehina apapun orang, bagaimanapun bentuknya, misalnya pendek, hitam, pelit, jelek, Masya Allah, semua keburukan berada di dalamnya. Jangan engkau sepelekan, takut-takut dia kekasih Allah. Kalau engkau sakiti dia, celaka engkau dunia dan akhirat. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari yang mulia ini adalah, pertama, kebaikan sekecil apapun jangan engkau remehkan. Kejelekan sekecil apapun jangan engkau kerjakan. Dan sebagaimanapun bentuk seorang hamba Allah, jangan pernah engkau sakiti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal-amal kita, terima doa kita, terima salat subuh kita, dan yang terpenting semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita, amal puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat jasmani, sehat rohani, sehat badan kita, sehat daripada hati kita, dan yang terpenting Allah berikan kesehatan dalam dompet kita. Karena kalau dompet sehat, semuanya insyaallah sehat. Tapi sebaliknya, kalau dompetnya sakit, oh semuanya sakit. Sekian yang bisa kami sampaikan, banyak kata pasti banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.